Hukum wajib menunaikan ibadah ataupun bahkan sunnah atau yang lainnya tidak ditentukan oleh selera atau keinginan kita, tapi ditentukan berdasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Puasa Ramadan dihukumi wajib karena dalil Al-Qur'annya menyampaikan kepada kita tegas tentang kewajibannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang beriman, diwajibkan bagi Anda menunaikan puasa. Dasar ayat inilah yang menjadikan puasa wajib untuk kita. Perempuan yang tengah mengandung, ya, maka oleh para ulama pertama sekiranya tidak mampu dia berpuasa, khawatir ya pada kesehatan diri bahkan janinnya, dia boleh berbuka. Dikiaskan dianalogikan pada orang sakit dengan uzurnya, bukan karena penyakitnya. Ya, ayyaman ma'dudat, tunaikan puasa itu pada bilangan-bilangan hari yang bisa dihitung. Dihitung di sini punya dua arti. Arti pertama untuk memberikan kemudahan ya, bagi masyarakat Islam yang pertama kali menunaikannya. Ya. Coba Anda belum pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba di bulan Sya'ban dulu, ya hari kedua di hari Senin, ya bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tadinya belum pernah puasa sama sekali. Tiba-tiba turun perintah diminta puasa selama sebulan. Sebulan puasa ya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Lihat dengan pernyataan kedua, tunaikan puasa beberapa hari saja. Sama Anda dengan ke mall tuh ya. Ada barang harganya 1 juta, ya, satu angkanya 000,00. Dengan yang kedua 999.999 rupiah. Mana yang lebih menenteramkan ke hati? Padahal cuma beda poin 0,1 kan? Itu yang pertama. Nanti litakhfif, ya, takhfif, wa taisir, untuk meringankan dan memudahkan menerima taklif. Ya. Yang kedua, ini kaitan dengan ayat selanjutnya. Supaya nanti kalau ada yang tidak puasa karena uzur, dia bisa menghitung bilangannya. Jangan dihitung bulannya. Di ayyam, hitung harinya. Maaf, misal enti yang perempuan ya, tidak bisa puasa selama sebulan penuh Ramadan, jangan dihitung bulannya, hitung harinya. Hari ini nggak puasa, hari ini berapa jumlahnya, karena bulannya bisa berbeda ya. Sekarang 29 misal, besok bisa 30. Nah, biasanya hitungan orang kalau sebulan 30 hari, padahal belum tentu. Jelas ya? Kembalikan, kalau Anda tidak bisa menunaikan, kiranya sulit, maka hitung ya. Setelah itu, faman kana minkum maridha aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit atau dikiaskan pada sakit, dia bisa menunaikan tapi khawatir dengan keselamatan dirinya atau janinnya, maka dikiaskan pada yang sakit. Maka silahkan kata Allah, hitung kalau tak mampu puasa, berapa hari tak puasanya, maka kemudian Anda qadha ya, setelah selesai itu. Min ayyamin ukhra, di hari-hari yang luas yang bisa Anda pilih. Ya. Kalau bisa, kalau qadha ibu jangan tunda-tunda ya, dahulukan. Misal begitu masuk ke Syawal, Anda punya qadha, maka dahulukan qadhanya dibandingkan dengan puasa sunnahnya. Baik, jelas di sini? Ya. Saya sarankan bukan uang, tapi makanan. Ya. Silakan, bisa Anda berikan sembako hari ini pada si fulan, berasnya, lauk pauknya. Kalau Anda ingin masak, pastikan yang diberikan juga, maaf, bisa makan itu. Kadang-kadang Anda kasih makan daging kambing, dia nggak makan, kan? Itu kan mubazir, ya. Anda siapkan, berikan, tapi sesuai dengan kadar makannya. Kalau bisa, maaf, sekali lagi dalam bentuk makanan. Ya. Anda berikan uang, diberikan pulsa, kan nggak nyambung. Ya. Masih untung, kadang-kadang diberikan rokok ya. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Time. Wanita yang menyusui, jika mereka merasa perlu untuk berbuka karena mungkin merasakan beban beratnya saat menyusui, atau merasa kasihan kepada bayinya jika berpuasa, maka wanita tersebut boleh berbuka puasa dan tidak dosa. Dalam fikih praktis yang kami hadirkan, 9 orang yang boleh berbuka puasa, di antaranya adalah orang hamil
dan orang menyusui. Orang hamil yang merasa terganggu dengan kandungannya, maka dia boleh berbuka puasa. Sama orang menyusui pun demikian. Jika ada orang menyusui, merasa terganggu dengan kandungannya, dia boleh berbuka. Atau dia tidak terganggu, tapi dia merasa kasihan dengan bayinya, maka dia boleh meninggalkan puasa. Dan jika mereka berpuasa, maka hukum puasanya adalah sah. Kalau seandainya disusui oleh sang anak pun juga sah. Karena mengeluarkan air susu tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau air susunya disedot pun juga dengan alat tidak batal puasanya. Karena apa? Karena mengeluarkan air susu bukan membatalkan puasa. Baik. Dan ini dikembalikan kepada ibu itu sendiri. Bahkan kalau mangkrak ternyata melihat ibu itu sendiri lemah, atau bayinya pun juga demikian, maka jangan berpuasa. Kemurahan dari Allah ambil. Tapi kalau Anda merasa aman, Anda kuat, sehat, bayi pun juga aman, Anda boleh berpuasa. Yang tidak berpuasa pun tidak dosa. Ada ulama yang mengasih kita jawaban, Syekh Said Ba'ashin dalam Bisrul Karim. Dia mengatakan misalnya ada pekerja keras ataupun buruh tani yang membantu bekerja di sawah-sawah, lalu ia merasakan berat jika ia terus berpuasa, maka dalam hal ini ia boleh untuk membatalkannya. Tapi ada syaratnya, yaitu kalau saja pekerjaan itu memang tidak bisa dicarikan penggantinya. Maksudnya tetap harus berjalan, yaitu pekerjaannya tidak bisa ditunda ke malam hari. Dan pekerjaan itu jika tidak dilakukan, maka kewajiban dia sebagai pemberi nafkah tidak bisa dilaksanakan. Ataupun hak orang lain, hak bosnya, agar pekerjaan itu terus berjalan, tidak bisa ditunaikan. Dalam dua kondisi ini, yaitu tidak bisa diakhirkan ke malam hari dan tidak bisa melaksanakannya untuk menunaikan kewajiban mencari nafkah, itu boleh bagi orang untuk membatalkan puasanya dan digantikan pada hari-hari lainnya. Nah, sebenarnya semua pekerjaan itu pasti ada yang berat, ada yang ringan, tapi itu bagaimana kita memandangnya. Tapi juga kalau kita membatalkan puasa, nggak boleh kita niat besok saya batalkan puasa. Tapi pada malam hari, dia tetap harus niat dulu. Dia niat, besok saya puasa. Tapi pada kenyataan di lapangan, oh ini nggak mungkin, ini membahayakan saya, maka di situ baru boleh dia berbuka puasa. Tapi kalau misalnya kita dalam beragama itu juga ada setelah kita tahu ilmunya, nah di situ kita mainkan hati kita. Rela nggak sih kita nggak berpuasa hanya karena kita capek, hanya karena kita lemas? Boleh. Tapi kalau misalnya kita bisa, maka sebaiknya dilanjutkan. Karena kita tahu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perang Badar ketika mereka dalam kondisi puasa. Kalau para sahabat saja kuat, berarti seharusnya kita juga kuat. Dikuatkan iman kita sehingga apa yang diperintahkan Allah melalui puasa itu bisa menjadi kekuatan. Kekuatannya bukan dari makanan tapi dari imannya kita. Nah seperti itu. Maka kita yang bekerja keras sebaik-baiknya tetap kita lakukan puasa selama kita mampu. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.